Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami mempresentasikan tentang makalah kami, saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Yefki. Saya dari program studi ilmu hadis semester 4 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Dalam Islam, bersuci itu sangat penting karena sebagai persyaratan untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Adapun bersuci dalam Islam itu ialah wudhu, tayamum, mandi besar, dan sebagainya. Tayamum adalah bersuci untuk menggantikan wudhu. Kalau tidak bisa berwudhu, tidak ada air, itu bisa menggunakan tayamum. Dan caranya itu dengan cara menepuk ke tanah dan diusapkan ke muka dan lengan. Di sini tayamum juga bisa digunakan untuk mandi besar, melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan kalau untuk sholat itu hanya untuk satu kali sholat saja, kalau untuk sholat fardu. Dan selanjutnya saya akan membacakan ayat Al-Quran tentang tayamum. Di sini tayamum dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadam minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya ialah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau kamu menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Ini adalah ayat tentang tayamum yang difirmankan oleh Allah. Maksudnya di sini adalah ketika ada seseorang yang sakit atau dalam perjalanan yang jauh, mereka itu tidak menemukan air sedikit pun, maka mereka itu diharuskan untuk bersuci dengan cara bertayamum. Yang caranya itu dengan cara menepukkan tangan ke debu yang suci, yang mensucikan. Artinya debu yang suci itu yang tidak pernah diinjak oleh manusia, yang tidak pernah dibuang, yang tidak pernah ada kotoran-kotoran manusia dan hewan itu. Terus menempelkan tangan ke debu itu, lalu mengusapnya ke wajah, lalu ke tangan hingga lengannya. Itu maksud dari surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalam hadis pun juga diterangkan tentang tayamum ini, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bunyinya Ju'ilat al-ardu kullaha li wa li ummati masjidan wa tahuran.
Artinya semua bumi atau tanah dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan suci dan menyucikan. Artinya hadis ini yaitu semua bumi, semua tanah di bumi ini dijadikan untuk tempat ibadah sekaligus untuk menyucikan kita dari hadas kecil, hadas besar maupun najis untuk melaksanakan ibadah. Itu arti dari hadis ini. Kemudian adapun syarat sah melakukan tayamum, yaitu pertama telah masuk pada waktu sholat. Misalkan kalau kita sudah duhur, itu kita mau sholat, kita dianjurkan sudah bertayamum di waktu itu. Jangan bertayamum di waktu pagi hari. Itu. Kemudian yang kedua, memakai tanah debu yang bersih dari najis dan kotoran. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh saya, yaitu debu yang suci dan mensucikan, yaitu tanah atau debu yang tidak pernah diinjak oleh manusia, yang tidak pernah ada kotoran-kotoran hewan maupun manusia. Kemudian 3, memenuhi alasan sebab melakukan tayamum. Nah, ini juga yang telah saya sebutkan tadi, alasan atau sebab melakukan tayamum, yaitu ketika kita sakit atau dalam perjalanan jauh dan kita tidak menemukan air, maka itu diharuskan untuk bertayamum sebelum melakukan ibadah sebagai pengganti wudhunya. Kemudian yang keempat, berusaha mencari air namun tidak ketemu. Ini juga sebagian dari kutipan ayat tadi. Kemudian 5, tidak haid maupun nifas bagi perempuan. Nah, untuk perempuan kalau sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk bertayamum ataupun sedang nifas. Kemudian yang keenam, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Itu adalah syarat sah melakukan tayamum. Kemudian sebab-sebabnya diperbolehkan kita dalam melakukan tayamum, yaitu 1, pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya sakit atau dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, air yang ada hanya cukup untuk minum saja. Yang keempat, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Kemudian yang kelima, sumber air yang di dalamnya berbahaya, misalnya telah tercampur racun. Yang ketujuh, kekhawatiran yang timbul mengenai bahaya jika badan tersentuh air karena sakit. Itu. Kemudian niat tayamum itu nawaitu tayammumah listibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya niat saya bertayamum untuk sholat karena Allah, itu saja. Kalau untuk gampangnya nawaitu tayammumah lillahi ta'ala, itu boleh. Niat saya bertayamum karena Allah. Kemudian adapun pendapat para ulama mengenai tayamum, sebentar. Imam Hanafi berpendapat bahwa semua jenis yang termasuk bagian bumi seperti debu, pasir, batu atau lainnya dapat digunakan tayamum. Imam Hanafi mewajibkan niat di dalam tayamum karena debu mensucikan, sehingga butuh penguat, yaitu niat. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menghilangkan hadas sehingga tidak boleh diniati. Dan tayamum 1 kali hanya dapat digunakan untuk 1 sholat fardu. Kemudian Imam Syafi'i
tidak memperbolehkan diniat untuk menghilangkan hadas, karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Hanya saja lantaran tayamum imam diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti sholat, itu saja. Dan seterusnya sudah cukup. Mungkin sekian pemaparan saya terhadap bab tayamum ini. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga sama-sama belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.